Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Latifianto. Selamat datang di channel ini, sebuah channel yang akan selalu menyajikan, membahas perkembangan sepak bola nasional, terutama timnas kita, timnas Garuda, timnas kesayangan kita ini. Jadi secara sederhana, segala sesuatu yang berkaitan dengan perkembangan sepak bola nasional, yaitu tim nasionalnya kita, timnas Garuda, mulai dari pemain, latihan, kegagalan dan kemenangan, rekor, sejarah, dan apapun itu yang berkaitan dengan timnas akan selalu saya bahas di channel ini. Jadi bagi kalian yang berkenan, monggo di subscribe terlebih dahulu. Oh ya, sebelum saya lanjutkan pembahasan di video kali ini, saya terutama ingin lebih dulu mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan sudah membantu perkembangan channel ini. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan komentar-komentarnya di video-video saya sebelumnya. Dan untuk di video kali ini, silahkan tonton video ini sampai selesai. Teman-teman sekalian, di video ini saya secara khusus ingin membahas soal Jay Itzes, pemain Venezia yang sekaligus calon pemain Serie A Italia musim depan. Yang kehadirannya di timnas nasional kita, tim Garuda, itu langsung memberikan dampak yang sangat signifikan terutama di lini belakang dan secara keseluruhan untuk penampilan timnas di babak 2 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Jadi ini yang saya akan bahas, jadi masih seputar pernak-pernik timnas kita yang kemarin menang melawan Filipina dan kemudian mencatatkan sejarah untuk pertama kalinya lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Sekedar informasi buat teman-teman sekalian bahwa pertandingan kemarin itu dihadiri oleh kurang lebih 65.000 penonton. Luar biasa, hampir seluruh kursi di stadion itu terisi penuh. Dan pertandingan kemarin itu juga dihadiri oleh, ditonton oleh berbagai kalangan masyarakat, terutama yang ada di dalam stadion, dimulai para pecinta sepak bola, mereka yang sudah sebelumnya mencintai sepak bola timnas kita, ada juga yang mereka baru-baru ini menonton sepak bola hingga kemudian tidak tahu kultur di lapangan, tidak tahu kultur merayakan kemenangan timnas kita, hingga kemudian ada pejabat, juga kemudian presiden. Dan ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita, bagi timnas kita, bahwa sudah saatnya tim nasional kita ini menarik minat banyak masyarakat karena memang perkembangan yang ditunjukkan sangat luar biasa besar. Dan sekali lagi saya sangat bangga dengan tim ini, dengan pelatihnya juga yang mampu membawa keajaiban, membawa perkembangan yang signifikan hingga kemudian untuk pertama kalinya selama kurang lebih 39 tahun penantian, akhirnya kita lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dan di putaran ketiga kita akan memperebutkan beberapa tempat dan kita akan bersaing dengan 18 tim. Jadi kita salah satunya, jadi akan ada 17 negara lain yang kemudian akan memperebutkan banyak sekali tempat-tempat karena nanti akan diambil tempat juara 1, juara 2, jadi juara grup dan kemudian runner up itu secara langsung lolos ke Piala Dunia, kemudian juara 3 dan juara 4 itu masih atau di klasemen gitu ya. Jadi peringkat 3 dan peringkat 4 itu masih akan melanjutkan pertandingannya di putaran keempat. Jadi masih panjang perjalanannya. Tetapi ini sudah sangat kita syukuri bahwa untuk pertama kalinya dan menjadi satu-satunya di ASEAN, Indonesia menjadi atau lolos ke putaran 3 kualifikasi. Patut di respect, patut mendapat penghargaan dan apresiasi dari kita semua gitu. Kita kembali ke berbagai masyarakat yang hadir, pastinya mereka ingin menjadi saksi bisu dari sejarah timnas Indonesia yang mencatatkan yang pertama kali dulu menumbangkan Filipina untuk kemudian mencatatkan sejarah untuk pertama kalinya lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jadi mereka ingin menjadi saksi. Jadi belum pernah ada sebelumnya dan semua orang saya kira ingin menjadi seperti yang saya bilang, saksi sejarah yang sudah lama kita tunggu-tunggu. Sudah 39 tahun. Kepastian Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga ini tidak lepas dari kerja keras para pemain, para ofisial, dan salah satunya yang menurut saya bekerja keras adalah Jay Itzes. Sosok back yang begitu dingin, tenang, kalem, kemudian tetapi juga kuat dan kokoh, dan terutama memberikan rasa aman dan nyaman pada lini pertahanan timnas Indonesia. Ini pemain yang menurut saya itu sangat cerdas. Dia tidak perlu menempel ketat para pemain lawan yang bisa berpotensi terjadinya pelanggaran Dia hanya membayangi, tapi kemudian meskipun hanya membayangi, hampir tidak pernah ada tuh
para pemain Filipina di pertandingan terakhir kemarin yang mampu melewati Jai Itses atau mampu menusuk ke pertahanan kita. Nah, ini Jai Itses ini memang benar-benar telah memberikan rasa aman dan saya kira ini sudah dijamin ya dari 3 penampilannya bersama Timnas Garuda. Dari 3 penampilan itu ketiga-tiganya Timnas tidak pernah kebobolan atau selalu clean sheet. Jadi menyapu bersih artinya tidak pernah kebobolan. Gawang Hernando terjaga keperawanannya. Tentu kita masih ingat saat Timnas melawan Vietnam 2 kali. Vietnam yang biasanya sangat agresif dan kemudian mengobok-obok lini pertahanan kita, pada akhirnya harus terhenti langkahnya setelah 2 kali kita kalahkan. Baik itu yang terjadi di GBK maupun yang terjadi di Vietnam itu sendiri. Dan terakhir teman-teman, clean sheet itu juga diraih Timnas ketika Timnas memang sangat membutuhkan kemenangan untuk memastikan lolos pada putaran yang ketiga. Timnas juga tidak kebobolan juga gitu ya. Tapi sayang memang melawan Irak, Jai Itses ini tidak bisa dimainkan karena waktunya terlalu mepet dan dia memang butuh istirahat menurut saya setelah tampil membela Venezia. Meskipun saya yakin Jai Itses ini mau sebenarnya dimainkan saat Timnas melawan Irak, tapi saya kira STY tidak mau mengambil resiko karena ada satu pertandingan terakhir yang memang harus dimenangkan. Nah, seandainya saat itu Jai Itses ya, dimainkan saat Timnas bermain melawan Irak, saya kira hasilnya akan berbeda. Saya yakin pertahanan Timnas ini tidak akan ditembus dan tidak akan ada bola atau blunder-blunder yang dilakukan oleh pemain belakang kita. Tetapi walau bagaimanapun kehadiran Jai Itses pada pertandingan terakhir itu sudah membuat gawang Hernando selamat dari gempuran para pemain Filipina. Jadi bahkan di pertandingan tersebut Jai Itses ini hampir menciptakan gol dari skema tendangan penjuru, tapi sayang bola hasil sundulannya itu masih mengenai atau membentur mistar gawang gitu. Sayang sekali memang. Dan pemain ini itu memang luar biasa ya teman-teman, dan ini merupakan temuan yang sangat berhasil dari PSSI dan STY. Dan menurut saya yang ikut merasa nyaman dan aman itu bukan hanya para pemain jajaran ofisial di lapangan, tapi juga para penonton yang menonton baik di tribun maupun di layar kaca. Sekali lagi, cara Jai Itses menjaga atau membayangi lawan itu benar-benar sangat cerdas. Ketika dia adu sprint untuk menghalau serangan, mula-mula dia hanya membayangi ya, lari pelan gitu. Dan kemudian pada detik tertentu, dia itu meningkatkan kecepatan larinya untuk menghalau bola dari kaki atau kemudian dari giringan para pemain lawan gitu. Dia tahu kapan harus pelan, kapan harus speed. Dia memang punya kecepatan yang terpenting adalah dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Seperti yang saya bilang bahwa dia itu kapan harus menutup, kapan harus membayangi, kapan harus memotong bola, kapan harus lari. Dia punya kendali atas dirinya. Kemudian yang tidak kalah penting menurut saya juga adalah dari usahanya menghalau setiap serangan lawan. Menurut saya yang tidak kalah penting seperti yang saya bilang tadi adalah bagaimana kehadirannya di atas lapangan telah memberikan tambahan semangat dan energi bagi pemain-pemain yang lain terutama di lini belakang. Dia sering terlihat memberikan semangat ya ke rekan-rekannya, memberikan review permainan pada 2 rekannya di lini pertahanan, yaitu ke Rizky Ridho dan kemudian Justin Hubner. Dia tipe pemain yang banyak berkomunikasi di atas lapangan dan mengerahkan teman-temannya bagaimana harus bermain atau menjaga garis pertahanan di lini belakang. Kita lihat saja pada pertandingan kemarin ketika Timnas melawan Filipina, dia banyak berdiskusi ya dengan Rizky Ridho dan kemudian Justin Hubner. Dia juga berbicara dengan pemain-pemain yang lain. Bahkan ketika Hernando ragu-ragu untuk merayakan kemenangan dan kelolosan Timnas Indonesia ke putaran ketiga, dia datang ya berlari ke arah Hernando di sisi gawang saat mereka masih di dalam lapangan, lalu kemudian merangkul Hernando dan mungkin ya dia membisiki Hernando dengan kata-kata apa saya kurang paham karena memang tidak terdengar. Tapi kemudian setelah Hernando itu datengin dan kemudian dirangkul, Hernando kemudian mengangkat tangannya ya. Jadi dia mengepalkan, jadi Hernando itu mengepalkan tangan ke udara yang merayakan dengan emosional kelolosan Timnas Indonesia ke putaran yang ketiga. Saya kira Jai Itses sudah membisiki sesuatu di telinga Hernando bahwa mungkin dia mengatakan, ayo kita harus merayakan kemenangan ini atau seperti apa. Yang jelas setelah
Jay Itzes datang merangkul Hernando dan berbicara sedikit. Hernando kemudian mengangkat kepalan tangannya ke udara dan ya gestur merayakan kemenangan tersebut. Ini menurut saya sangat positif energi yang diberikan atau yang dialirkan oleh Jay Itzes kepada para pemainnya, terutama Hernando yang menurut saya saat itu memang belum kembali ke kepercayaan diri semula seperti yang dia tunjukkan di pertandingan-pertandingan sebelumnya, terutama misalnya kepercayaan diri dan kemampuan yang dia tunjukkan di Piala Asia misalnya gitu. Karena waktu melawan Irak kan Hernando bikin blunder beberapa kali dan menurut saya itu dia mengalami penyesalan yang sangat dalam, dan untuk mengembalikan kepercayaan diri itu saya kira bagi seseorang tidak mudah. Walaupun demikian, dan salah satu cara yang menurut saya juga untuk dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan diri seorang Hernando adalah kepercayaan seorang STY kepada Hernando untuk terus menggunakan Hernando berada di bawah mister gawang Indonesia, dan itu menurut saya adalah sebuah usaha untuk tidak membunuh atau untuk tidak menenggelamkan Hernando ke dalam keputusasaan yang lebih dalam. Maka kemudian STY tetap menggunakan Hernando dan ya masih terlihat grogi dia, kepercayaan dirinya belum kembali. Terlihat memang dia sekali melakukan blunder ya, sekali dua kali misalnya, terutama ketika ada bola back pass gitu, dia tidak bisa mengontrol bola dengan baik. Dan saya kira di saat itulah kemudian Jay Itzes datang untuk memberikan semangat, untuk memberikan energi positif bahwa ayo, ini adalah kemenangan kita bersama dan kita harus rayakan. Kemudian teman-teman, hal lain dari Jay Itzes yang menurut saya juga menarik untuk kita bahas, untuk kita diskusikan, harus kita beri apresiasi adalah jiwa kepemimpinan Jay Itzes di lini belakang. Bahkan untuk seluruh pemain timnas dan pemain lawan, jadi bukan hanya untuk lini belakang, tetapi seluruh pemain dan pemain lawan gitu. Memang dia tidak mengenakan ban kapten di lengannya, tapi gesturnya di lapangan menunjukkan kedewasaan dan dia layak jikalau di kemudian hari dia ditunjuk menjadi kapten. Tidak menjadi kapten saja, dia sudah menunjukkan sisi kepemimpinannya gitu ya, yang dia tunjukkan dengan bagaimana dia mengarahkan teman-temannya, melakukan koordinasi, komunikasi, komando, memberikan semangat, berbicara dengan pemain lain, dan dia memang mengakui bahwa salah satu cara dia membantu tim adalah dengan banyak berbicara, dengan banyak melakukan koordinasi dan komunikasi kepada pemain lain, ya, untuk mengatur semua yang terlibat di dalam pertandingan. Dia berusaha untuk memastikan semuanya berada di posisi yang tepat dan mencoba mengendalikan permainan. Menurut saya ini sangat bagus. Dia juga menyadari betul gitu adanya atau pentingnya komunikasi saat bermain bersama timnas Indonesia yang didominasi oleh para pemain muda. Sehingga para pemain senior atau para pemain yang lebih berpengalaman itu harus lebih banyak berkomunikasi, memberikan komando, memberikan arahan kepada para pemain muda untuk membantu mereka terus berkembang. Nah, jiwa kepemimpinan ini menurut saya juga tampak sangat jelas ketika dia mengkomandoi para pemain timnas dan para pemain Filipina untuk melingkari tim medis yang sedang mengobati atau memberikan perawatan kepada salah satu pemain Filipina yang cedera di atas lapangan saat itu. Jadi agar pemain yang cedera itu dan tim medis tidak tersorot kamera. Ini menurut saya langkah dan jiwa kepemimpinan yang harus terus mendapat respect dan apresiasi dari kita semua. Dan terbukti semua pemain saat itu tidak terkecuali pemain lawan itu mendengarkan dan melakukan apa yang Jay Itzes minta, yaitu agar para pemain berdiri berjajar secara melingkar agar pemain yang cedera yang sedang mendapatkan perawatan dari tim medis itu tidak tersorot kamera. Ini aksi yang menurut saya sangat bagus, sangat mulia. Aksi kemanusiaan yang dilakukan Jay Itzes ini memang sangat mendapat banyak perhatian dari berbagai pihak, dan itu dinilai sangat mulia karena permainan sepak bola bukan hanya permainan mengolah bola, keterampilan kaki untuk menendang bola, melainkan juga ada yang lebih penting daripada sekedar itu, yaitu aksi kemanusiaan, persaudaraan, dan humanisme. Saya kira itu teman-teman sekalian. Jadi betapa jiwa kepemimpinan Jay Itzes ini memang sangat menonjol di lini belakang, bahkan di seluruh timnas Indonesia. Memang dia tidak mengenakan ban kapten, tetapi apa yang dia tunjukkan, dia memang sudah layak untuk menjadi kapten meskipun dia tidak harus mengenakan ban kapten gitu. Nah, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang kita bisa diskusikan di video kali ini.
Masih banyak tentu saja pernak-pernik dari kemenangan timnas Indonesia dan kelolosannya ke putaran ketiga. Tetapi mari kita bahas satu-satu. Dan saya tekankan, tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you on the next video. Salam olahraga.